Pak Hasto, halo. Ada dua Iya, pertanyaan halo. mengenai Selamat perkosaan malam. ini, apakah ada data yang Bapak punya? Yang kedua juga mengenai di peraturan pemerintah ini disediakan alat kontrasepsi untuk remaja. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menanggapi terkait dengan masalah pemerkosaan ya. Jadi kalau kita itu menganut pro-life ya, bangsa kita menganut pro-life bukan pro-choice. Artinya saya juga sebagai dokter, saya sebagai dokter spesialis bidan dan kandungan bersumpah untuk tidak mengakhiri kehidupan dari sejak konsepsi sampai dengan akhir hayat. Ya. Tetapi tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai, Pak Khalil Nafis ya, bahwa dalam keadaan darurat itu bisa dilakukan. Nah, dalam hal ini, kalau kami di BKKBN itu berpendapat bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh fatwa dari Majelis Ulama, seperti katakanlah batas 40 hari, itu sebetulnya sangat bagus ya. Karena kalau dari sisi kedokteran, saya sebagai dokter, itu ada periode, namanya periode embryonal stage. Embryonal state itu sampai janin umur 56 hari atau 8 minggu. Sedangkan setelah itu namanya fetal state ya. Fetal itu sudah fetus, sudah miniaturnya manusia. Itu lebih dari 56 hari atau 8 minggu. Sehingga saya kira pertimbangan kedaruratan dan pertimbangan dari Majelis Ulama itu menjadi suatu yang sangat baik ya untuk mengambil satu sikap dan keputusan. Yang kedua terkait dengan masalah kontrasepsi ya. Sejak kemarin dulu kami sebagai BKKBN, saya sebagai Kepala BKKBN Republik Indonesia, kita sudah menjalankan untuk pemberian alat kontrasepsi atau obat kontrasepsi kepada pasangan usia subur ya. Dan definisi pasangan usia subur itu di atas 14 tahun, artinya 15 tahun sampai 49 tahun. Sehingga ketika ada pasangan, dia remaja, usia sekolah juga, tapi sudah pasangan, sudah dalam bentuk pasangan suami istri, maka ini harus dikonseling untuk kalau bisa menggunakan alat kontrasepsi dulu. Karena kalau hamil kurang dari 20 tahun usianya, itu akan menimbulkan kematian ibunya tinggi, kematian bayinya tinggi, stuntingnya juga tinggi. Jadi memang kami dengan undang-undang ini mungkin akan lebih kuat lagi untuk kampanye agar tidak hamil usia kurang dari 20 tahun begitu. Tapi Pak, Ya, karena mohon maaf Pak, ya, di undang-undang itu maupun di peraturan pemerintah tidak disebutkan remaja yang sudah nikah, hanya ada kata-kata remaja, sehingga seolah-olah remaja yang masih single pun diizinkan untuk ambil pil kontrasepsi. Di kalau undang-undang kami nggak ada di kata-kata BKKBN, remaja yang sudah nikah. ya, jadi tapi kalau kami di BKBN memang tidak melayani yang belum dalam bentuk pasangan suami istri. Dan saya kira undang-undang juga dalam pelaksanaannya selalu mengindahkan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah norma-norma yang ada. Sehingga nanti regulasi yang sifatnya teknis, baik itu nanti ada permen atau juga turunan-turunan aturan-aturan turunannya, harapan saya selalu mengkombinasikan kaidah-kaidah yang ada, termasuk kaidah agama dalam hal ini. Oleh karena itu mestinya ini diperuntukkan untuk pasangan usia subur yang diantaranya ada remaja, begitu. Jadi Bapak sebagai dokter menyarankan agar kalau belum umur 20 tahun jangan hamil dulu, ambil dulu alat kontrasepsi, begitu kan? Betul, betul. Ya, jadi kami sarankan kalau toh sudah terlanjur nikah karena tidak bisa ditahan, karena Ya sudah benar, nggak bisa terlanjur ditahan Pak. maka diusahakan tidak hamil dulu. Ya, Oke, pakailah alat kontrasepsi dan alat oke. kontrasepsinya pakai alat kontrasepsi yang tertentu yang ditentukan oleh dokter. Saya Terima sebagai kasih. dokter kebidanan juga Jadi saya mempertimbangkan alat-alat itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.